Yang saya hormati dan Dr. Herlina M. Hum selaku penunjuk kedua, maka Dr. Muhammad M. Hum dan saudari Campur Utami sebagai penunjuk. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan tugas akademik kita dalam rangka sedang munaqashah untuk mengujikan secara terbuka tesis yang ditulis oleh saudari Campur Utami NIM 191040220004 dengan judul Pemikiran Modernisasi KHJ Masjid Mesir di Sungai Dudin, Mesir dan Yasin. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikut akhir zaman. Baik, untuk memberkahnya marilah sedang munaqashah ini kita buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kami sampaikan terima kasih pada kedua orang penguji yang telah berkenan tidak selaku penguji pada pagi hari ini, dan kepada saudari Catur Utami mengucapkan selamat atas pencapaian insya Allah ini tahap akhir dari perjuangan saudara secara akademis di Distrik Sejarah Peradaban Islam. Sebentar lagi kita akan laksanakan ujian sidang munaqashah tesis yang saudara tulis pada kesempatan ini. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, sebagaimana sudah kami sampaikan tadi bahwa yang tidak selaku penguji saudari adalah selaku penguji utama Ibu Dr. Naramya bin Mahum dan selaku penguji kedua Ibu Dr. Herlina M. Hum. Ada beberapa hal yang ingin kita garis bawahi. Pertama, bahwa sidang ujian tesis terbuka ini akan kita laksanakan sebagaimana biasa dengan dua sesi. Pertama, sesi pemaparan dari teruji, akan diberikan kesempatan kepada teruji untuk memaparkan, mempresentasikan hasil-hasil temuannya secara garis besar dalam bentuk PowerPoint. Mungkin kami berikan waktu lebih kurang 15-20 menit maksimal, sampaikan hal-hal secara sistematis, secara lengkap, padat, disertai dengan argumen dan referensi ilmiah. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi kedua, yaitu sesi pertanyaan dari para penguji. Selama sesi pertanyaan kami harapkan kepada saudara Catur untuk menyimak semua pertanyaan dan mencatat ya semua arahan, masukan, koreksi pertanyaan dari para penguji sebagai bahan untuk ditindaklanjuti setelah sidang munaqashah ini berlangsung sebagai bahan revisi ya, untuk perbaikan pada tahap berikutnya. Saya kira itu hal-hal yang perlu kami sampaikan, dan satu lagi perlu dicatat bahwa ini adalah ajang pertanggungjawaban saudari dalam terhadap apa yang sudah ditulis ini. Oleh karena itu ini sudah menjadi tanggung jawab sepenuhnya saudari, dan tidak ada tempatnya lagi untuk melibatkan pihak-pihak lain termasuk para pembimbing dan sebagainya. Saya kira itu pengantar dari saya. Kami berikan kesempatan pada saudari Catur untuk menyampaikan poin-poin penting dari apa yang sudah ditulis dalam tesis. Memberikan waktu lebih kurang antara 15-20 menit. Silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, saya kepada yang terhormat Bapak Mansur, Bapak Dr. Andes Mansur, MAD, PhD, kepada yang terhormat Bapak Unadi, dan kepada yang terhormat Ibu Emina Mahjidawati,
Dr. Ibu Dr. Endah Iya. Niatun Embung, dan kepada yang terhormat Ibu Dr. Ibu Herlina Embung. Baiklah, berikut saya akan memaparkan hasil dari tesis saya yang berjudul Pemikiran Modernisasi Kemasul Musik Musi Banyu-Asin. Latar belakang pemikiran. Pemikiran yaitu berasal dari ide, yang berarti suatu proses, metode atau cara berpikir yang memecahkan suatu masalah dengan menggunakan akal sehat, etimologis, dan mengkaji sesuatu dengan cermat. Dalam konteks ini, berpikir dapat diartikan sebagai upaya intelektual untuk melihat fenomena dalam proses kerja pikiran dan pemikiran yang ditemukan. Penemuan suatu yang bijaksana. Modernisasi yaitu sikap berpikir ini dengan kata lain mempresentasikan pergerakan dari pinggiran ke inti modern. Modernisasi proses perpindahan dari cara tradisional untuk meningkatkan kualitas ke cara-cara yang lebih baru atau lebih canggih. Pondok pesantren di situ pendidikan asli yang tertua yang milik umat di Indonesia masih tetap eksis hingga saat ini. Pondok pesantren sesungguhnya lembaga pendidikan yang mengikuti tradisi kehidupan umat Islam Indonesia yang tetap bertahan dan mengalami dinamika perkembangan yang cukup panjang. Perkembangan ilmu pesantren ini bersifat vertikal, bukan horizontal, dan pada perkembangan moral pendidikan yang dibimbing dalam permasalahan yang terkait pemikiran yang melatar belakangi arah tertentu. Rumusan masalah. Bagaimana pemikiran organisasi Kiai Masud di Sungai Lilin? Bagaimana peran Kiai Haji Masud Musir di Sungai Lilin Musi Banyu-Asin? Dan apa saja warisan ilmuwan Kiai Haji Masud Musir di Sungai Lilin Banyu-Asin? Tujuan dan penggunaan penelitian. Tujuan penelitian menganalisis pemikiran Kiai Haji Masud Musir di Sungai Lilin Musi Banyu-Asin dan menganalisis peran Kiai Haji Masud Musir di Sungai Lilin Musi Banyu-Asin serta mengetahui warisan iman Kiai Haji Masud Musir di Sungai Lilin Musi Banyu-Asin. Kegunaan penelitian. Di sini kegunaan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan pemikiran Kiai Haji Masud Musir di Sungai Lilin untuk bahan pemikiran dan patokan melakukan penulisan tentang peran Kiai Haji Masud Musir di Sungai Lilin Musi Banyu-Asin serta menjadi bahan penambah pengetahuan Islam, khususnya mengetahui tentang warisan keilmuan Kiai Haji Masud Musir di Sungai Lilin. Tinjauan pustaka. Tesis dengan berjudul Modernisasi Fakultas Pesantren dalam Sudut Kiai Haji oleh Muhammad Mansur. Jurnal Haji Prayitno mengabarkan konsep pemikiran masukan tentang modernisasi pendidikan Islam dan pendidikan Islam di Indonesia. Yang hasil kajiannya yaitu modernisasi pendidikan Islam dengan memasukkan intelektual Muslim.
ke dalam hasanah pemikiran Islam modern. Landasan teori. Landasan teori mencakup teori modernisasi, teori sejarah menurut Ibnu Khaldun, teori karakter, teori historis, di mana teori karakter yaitu mengacu pada orang yang bercerita sebagaimana yang dikembangkan oleh Gans dalam Nurgiantoro. Sedangkan teori modernisasi yaitu merupakan sebuah hal transformasi dari kondisi tidak maju atau tidak berkembang ke arah yang lebih baik, dengan harapan akan mencapai suatu kehidupan yang berkembang dan sejahtera. Teori historis menurut Ibnu Khaldun yaitu sejarawan dan filosof sosial Islam menggagas tentang khususnya pada pemikiran insan terutama berdasarkan dimensi sosial dan filosofi pada umumnya. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang sering digunakan yaitu wawancara, dokumentasi, observasi, teknik analisis data. Membahas tentang sejarah berdirinya pondok pesantren, visi pondok pesantren asalan serta hubungan dengan para ulama sejaman, kondisi umum pondok pesantren Islami di Sumatera. Riwayat hidup Kiai Haji Mansur Musir berdasarkan biografi Kiai Haji Mansur Musir, pendidikan Kiai Haji Mansur Musir, unsur-unsur pondok pesantren, karir Kiai Haji Mansur Musir dan karya-karya Kiai Haji Musir, serta kehidupan agama di lingkungan pondok pesantren tersebut. Peran sosial agama Kiai Mansur Musir terhadap pemikiran modernisasi. Peran sosial, peran agama, peranan pesantren, peran di lingkungan pondok pesantren, pemikiran tokoh Kiai Haji Mansur Musir tentang modernisasi kurikulum dan sarana prasarana dan fasilitas pondok pesantren Al-Aslam di Sungai Lilin. Kesimpulan, modernisasi merupakan suatu pembaharuan dalam hal ini yaitu pembaharuan sistem pendidikan Islam yang dilakukan oleh ulama Kiai Haji Mansur Musir yang merupakan perintis modernisasi pendidikan Islam di Sungai Lilin, Kabupaten Mesir Banyasin yang banyak memberikan dampak positif bagi perubahan pendidikan di Sungai Lilin dan masyarakat sekitar. Demikianlah paparan tesis saya tentang pemikiran modernisasi Kiai Haji Musir Sungai Lilin Banyasin. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih saudara Catur. Kami sudah menyampaikan beberapa poin penting dalam proses ini. Selanjutnya kita ikuti sesi pertanyaan dari para peneliti. Nah, ini selaku peneliti pertama Ibu Karina Rahmatul M.Hum dan peneliti kedua Ibu Dr. Herina M.Hum. Sekali lagi kami ingatkan pada saudara Catur untuk mencatat semua pertanyaan, masukan, arahan dan koreksi dari para peneliti sebagai bahan untuk disampaikan nanti. Karena pengunjung utama masih ada aktivitas lain yang tidak bisa ditinggalkan. Kami persilakan kepada Ibu Dr. Herlina M.Hum untuk memulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai peneliti. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Ketua Sidang, Bapak Masyhur PhD, dan juga Bapak Sekretaris Sidang, Bapak Dr. Mulyadi Agung. Saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena hari ini saya tidak bisa online ya karena kondisi yang lagi memang tidak memungkinkan gitu ya. Takutnya nanti virusnya nyebar ke Pak Masyhur, ke Pak Jadi saya mohon maaf tidak bisa bergabung secara offline. Dan selamat kepada saudari Catur ya Utami karena sudah pada tahap ini gitu ya. Dan mudah-mudahan ya ketika saya membaca ya masih banyak lagi yang harus diperbaiki ya dari tesis ini gitu ya karena jauh dari ya boleh dibilang masih banyak yang harus direvisi ya karena apa yang sudah saya sampaikan ketika ujian ujian tertutup kemarin itu tidak semua diserap dengan baik sehingga ketika saya baca tesisnya juga masih seperti itu gitu ya, tidak ada perbaikan yang signifikan ya. Baik, tapi ya saya mengucapkan dan memberikan apresiasi kepada saudara Catur sampai kepada tahap ini. Baik, dimulai ya Pak Masyhur? Ya, silakan. Ya, baik. Judul tesisnya adalah pemikiran ya, pemikiran tokoh ya. Hampir sama ini pemikiran tokoh hampir sama dengan Pak Masyhur ya, tapi ini Masrur. Jadi pemikiran modernisasi Kiai Haji Masrur Musyir di Sungai Lilin, Musi Banyu Asin. Tokoh ini berkiprah atau hidupnya dari mulai berkiprah dari tahun berapa sampai tahun berapa? Karena di judul sini tidak disebutkan ya periode ya. Artinya kan kalau kita berbicara sejarah itu adalah temporarnya, jadi ada waktu yang harus disebutkan gitu ya untuk sebuah tulisan gitu ya. Ini tahun berapa sampai tahun berapa? Tahun itu masa kepemimpinan Kiai Haji Masrur Musyir ya Bu? Ya. Dari mulai tahun 1981 hingga tahun gimana? Coba masa nggak ingat tulisannya sendiri? Ya kalau periode bisa mulai dari ini ya Pak ya, biasanya mulai dari hitungan lahir ya Pak ya, tahun lahir ya. Tahun lahir sampai wafatnya beliau. Ya, kalau untuk menulis tentang sejarah ya Pak ya, temporarnya gitu. Tapi nanti kan ada periode-periode di mana beliau berperan gitu ya, baik dalam sosial keagamaan atau dalam bidang-bidang tertentu gitu ya, atau dalam pemikiran dan warisan intelektualnya itu juga harus disebutkan tahunnya berapa. Baik, di sini berarti Anda belum memahami betul bagaimana penelitian sejarah gitu ya. Jadi harus disebutkan temporarnya gitu ya, secara waktu, periode, kapan seorang Kiai Haji Masrur ini berkiprah gitu ya. Baik, ada hal penting ya yang harus saya tanyakan ya, karena di tesis ini saya tidak menemukan secara detail tentang konsep sebenarnya ya, pemikiran
dari seorang Kiai Haji Masrur itu seperti apa, ya. Jadi tolong jelaskan kembali pemikiran seorang Kiai Haji Masrur ini seperti apa, gitu ya. Itu saya secara konkretnya itu tidak terlihat dalam tesis ini, gitu ya. Kalau memang di bidang pendidikan, pemikirannya seperti apa, gitu ya. Kemudian perannya yang penting ya dalam bidang kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan ini apa, itu juga belum terlihat secara jelas. Dan satu hal lagi yang terpenting adalah Anda ingin mengungkapkan warisan intelektualnya, ya, warisan keilmuannya. Nah, ya tentunya kalau biasanya kalau kita membahas seorang tokoh mungkin banyak karya yang dihasilkan, dan itu bisa dibuktikan. Nah, ini saya bagian dari masalah yang Anda angkat itu adalah tentang warisan keilmuan. Nah, di sini juga saya tidak menemukan warisan keilmuan yang seperti apa yang dimiliki oleh seorang Kiai Haji Masrur yang sedang Anda teliti ini, gitu ya. Nah, jadi tolong jelaskan pemikiran yang seperti apa, kemudian perannya maupun warisan intelektual secara konkretnya seperti apa. Silakan jawab. Baik Bu, ini saya akan menjelaskan beberapa pemikiran tentang Kiai Haji Masrur Mufir dan beberapa warisan keilmuan yang telah ditinggalkan atau ada saat Kiai Mufir memimpin. Nah, di sini pemikiran apa yang Kiai Haji Masrur Mufir terapkan di dalam proses modernisasi ini, yaitu adalah sebagai dilihat dari segi pendidikan, dan segi pendidikannya seperti itu. Jadi pemikiran modernisasi yang Kiai Masrur terapkan di situ yang dahulu itu di pondok pesantren tersebut itu hanya mengaji, maka dengan proses modernisasi ini adanya pembaharuan, maka adanya belajar formal seperti itu. Seperti contohnya itu sekarang sudah adanya pendidikan TK, terus SD sederajat atau MI, terus aliyah, MTS atau aliyah. Nah, jadi maksud dari pemikiran Kiai Haji Masrur di sini yaitu di samping para santri itu dapat mengaji di pondok pesantren tersebut, juga dapat mengembangkan pendidikan formal di sana, begitu. Terus mengenai peran Kiai Haji Masrur Mufir ini di masyarakat, yaitu di lingkungan sekitar terutama itu sangat berpengaruh sekali, karena pada saat itu ketika pondok pesantren itu berdiri sekitar tahun 1987. Nah, itu karena pondok pesantren saat ini termasuk pondok pesantren tertua di Sungai Lilir, maka dengan adanya pondok pesantren tersebut, masyarakat sekitar juga menerima secara positif, terus juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat sekitar dengan menuntut ilmu, mengaji, dan terutama dapat menyekolahkan anaknya di pondok pesantren tersebut, baik formal maupun non formal. Sedangkan di sini warisan keilmuan seperti apa yang terapkan, atau di sini Kiai Haji Masrur tersebut ada beberapa
karya-karya beliau, di mana karya-karya beliau tersebut yaitu berupa buku, berupa beberapa buku. Beliau sempat menulis beberapa buku, yaitu yang pada tahun 2001 itu beliau membuat buku yang berjudul Masalah Akidah tentang Bahaya Syirik. Terus tahun 2005 itu beliau juga sempat membuat buku juga tentang barokah perkebunan sawit. Terus juga masuk di situ juga banyak karya-karyanya Itu di halaman berapa? Ya, masyarakat. Maksudnya dia dalam beliau juga di situ organisasi juga seperti Forest atau forum pesantren di Banyasin. Serahkan pada penguji utama Ibu Dr. Indah Rahmatun untuk menyampaikan beberapa pertanyaan dari masukan kepada Ibu Dr. Indah Rahmatun. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hormati Ketua Sidang Ujian tutup buka atas nama Catur Butani, mahasiswa program Magister Sejarah Peradaban Islam, Bapak Dr. Andes Mansur, PhD, dan Bapak Dr. Maryadi Emrum selaku sekretaris sidang, dan yang kami hormati Ibu Dr. Emrum selaku penguji, dan Ananda Catur Utami, mahasiswa magister program studi sejarah peradaban Islam. Pertama, selamat kepada Ananda yang sudah sampai di titik mempertahankan karya ilmiah tesisnya dengan judul Pemikiran Modernisasi Kiai Haji Masyhur Musyir di Sungai Lilin Musi Banyu Asin sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Humaniora dalam ilmuwan sejarah peradaban Islam. Insya Allah mudah-mudahan ya. Tergantung penguji nanti Berlina nanti memberikan penilaiannya. Baik, ini ujian terbuka ya. Berarti sebenarnya sudah banyak masukan-masukan atau perbaikan. Dan karya ini memenuhi syarat dalam konteks bidang keilmuan atau kajian dari sejarah peradaban Islam. Catur Utami. Hanya dalam kajian sejarah itu kan harus memenuhi apa yang disebut batasan spasial dan batasan temporal dalam objek kajian ilmiah. Nah, saya bertanya, apakah kajian ini, kalau dilihat dari judulnya ya, maupun nanti sebenarnya deskripsi dari isi, apakah sudah mencerminkan bahwa kajian ini adalah kajian sejarah peradaban Islam? Silakan dijawab. Ya, di sini saya akan menjawab bahwasanya kajian ini itu menurut saya sudah termasuk ke dalam kajian Islam, karena di sini saya mengikuti atau
menulis atau yang saya buat di sini berhubungan dengan Islam, di mana di sini tentang proses modernisasi, pembaharuan proses pemikiran modernisasi yang di sini saya tulis tentang Kiai Haji Masud Musir, di mana kiai tersebut yaitu adalah termasuk pemimpin di salah satu pondok pesantren di Sungai Lilin. Ya, kalau saya tanya, apa yang melatar belakangi tokoh ini membuat gerakan yang dimodernkan apa sih pemikiran dia ini? Sistem pendidikannya. Bagaimana yang Anda temukan? Yang saya temukan di situ sistem pendidikannya itu kalau di pondok pesantren As-Salam itu memang agak beda dengan pondok pesantren yang lainnya. Berarti sebelum tokoh ini masuk di pesantren itu sudah ada? Tokoh tersebut masuk sekaligus sebagai perintis pesantren itu atau pendiri pondok pesantren. Oh, jadi pesantren itu memang benar-benar pesantren modern yang sudah didirikan oleh tokoh ini. Konteks modernnya apa aja berarti? Seperti contohnya itu pendidikan yang modern itu bagaimana? Ya sebelumnya tradisional itu perubahannya dari mana? Kalau perubahannya itu yang tadinya itu belajar tentang ilmu hadis dan lain-lain seperti itu ya. Sekarang iman ini ilmu hadis juga. Contohnya itu kalau dulu itu belajar hadis juga meskipun salah belajar ya Pak. Hadis juga enggak? Sampai salah belajar kitab hadis juga. Bayangan modern itu gimana? Begini, di pondok pesantren tersebut itu sebelumnya itu belum ada sekolah formal. Nah, dengan konteks modern di sini dengan adanya pendidikan formal di situ. Terus kelas 3 aliyah itu siswa-siswanya itu diberi pembekalan di mana siswa tersebut itu sebelum lulus atau sebelum selesai dari As-Salam tersebut diberi pembekalan untuk mengajar, begitu Bu. Jadi andai kata siswa tersebut itu sudah selesai maka dapat mengajar gitu, sudah ada pengalaman mengajar. Gini, untuk bisa membedakan sistem pendidikan modern dengan tradisional, Anda harus tahu kalau sistem pendidikan Islam tradisional itu seperti ini. Kalau sistem pendidikan Islam yang modern seperti ini, sehingga kita tahu membedakannya, indikatornya itu tradisional bagaimana, modern bagaimana. Terima kasih. Ya. Selaku penguji yang sudah menyampaikan banyak sekali pertanyaan, arahan dan koreksi untuk perbaikan dari tesis yang sudah ditulis ini, terutama berkenaan dengan berbagai hal ya, berbagai teori maupun dari objek, kemudian analisisnya, kesalahan analisisnya yang ada. Pasti ya kita belum melihat tentang pemikiran modernisasi ini. Dan ini sebetulnya lebih cenderung kepada penelitian sejarah pemikiran, jadi bukan pemikiran saja, itu yang lebih tepat. Jadi kalau dikatakan sejarah pemikiran modernisasi, ya itu pun masih kurang karena memang aspek pemikiran dan modernisasinya belum tersentuh dengan utuh. Jadi apa yang diinginkan oleh peneliti tadi supaya aspek utamanya atau variabel utamanya ini mengenai pemikiran modernisasi ini supaya digali lebih lanjut. Kalau kita bisa memberikan batasan apa pemikiran yang modern atau yang tradisionalnya, sehingga bisa dilihat kalau ukurnya apakah ini sudah masuk yang sudah diterapkan ini, apakah sudah masuk modernisasi atau belum. Kalau memang belum ada kalau ukurnya, kriterianya modernisasi itu apa, nah, kemudian tradisional itu bagaimana dengan hal ini pendidikan, kita memang bisa merujuk pada teori-teori tentang pendidikan. Jadi bisa diketahui kriterianya, sehingga bisa kita lihat apakah memang sudah benar, apakah memang sudah ada pemikiran modernisasi atau tidak. Jadi Muslim ini
Sungai Lilin. Karena yang dilihat ini adalah karena dengan pendidikan. Ya. Baik, saya kira oleh sekali dari masukan-masukan itu hanya ulasan saja dari saya, yang pasti akan dicatat ya. Kami lanjut supaya diperbaiki hasil ini. Baik, dengan demikian sudah sesi tanya jawab atau sidang pelaposan kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita ikuti pembacaan hasil berita acara dan hasil sidang pelaposan ini yang disampaikan oleh Bapak Dr. Muladi M. Hum selaku sekretaris sidang kepada Bapak Muladi kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berita acara sidang ujian tesis terbuka pada hari ini Selasa tanggal 7 bulan Juni tahun 2022 telah dilaksanakan sidang kosa terbuka dan nama Catur Utami NIM 1910402-204 program studi Magister Sejarah Peradaban Islam. Judul tesis Pemikiran Modernisasi Kiai Haji Masasi Kiai Sungai Lilin di Musi Banyuasin dengan nilai hasil ujian nilai pembimbing 80,5, nilai ujian seminar hasil 65, nilai ujian tesis terbuka 72,5 dan nilai akhir tesis 72,7 atau B. Kepada yang bersangkutan dinyatakan lulus dengan masa perbaikan selama 15 hari terhitung sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022. Jadi belum 11 hari ya Pak, karena akan batas akhir pendaftaran wisuda. Berita acara ini dibuat dan ditandatangani di Palembang. Ketua Dr. Anus Masur MAG PSD, Sekretaris Dr. Muladi M. Hum pada tanggal 7 Juni tahun 2022. Terima kasih, kembali ke Ketua Sidang. Terima kasih Pak Dr. Muladi M. Hum yang sudah membacakan acara dan hasil sidang pada hari ini. Dengan demikian saya ucapkan selamat pada saudara Catur Utami yang akan lulus ya dalam sidang ini. Selamat sekali lagi, dan perlu kami ingatkan lagi supaya segera diadakan perbaikan dan diurus ya pendaftarannya supaya nanti bisa benar-benar. Dan kepada Ibu Dr. Intan Rahmiatun sebagai utama dan Ibu Erlina yang sudah hadir dulu, kami ucapkan terima kasih atas waktunya sediaan menjadi ini pada hari ini dan para Muladi dan saya selaku sekretaris sidang. Marilah kita tutup sidang pelaposan ini dengan sama-sama lapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.